Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Jenderal, yang ingin saya tanyakan juga adalah apakah kemudian peristiwa ini mau dinormalisasi? Artinya menganggap bahwa karena ada soal mereka konvoy 8 kali, kemudian menormalisasi apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Karena sedang menunggu aktor yang bernama Gahar. Apa kelebihan dari aktor Gahar Pranoto? Aduh, pertanyaannya ya ampun. Ya acting lah, Mbak. Zaman sekarang aja bahkan tentaranya aja udah pakai robot, Pak. Udah pakai tanpa awak, udah pakai robot. Itu Bapak zaman kapan? Gua siap digantung di Monas tuh, men. Tuh men. Digantung di Monas. Program lo selepat. Mana bisa menang? Oke, selamat datang kembali di channel update. Ya, kali ini kita akan membahas video yang pertama tentang kritik Caimin masalah alutista, yang katanya ada baiknya dana untuk alutista itu dialihkan untuk membeli alat pertanian. Dan yang kedua yang lagi panas-panasnya, nah ini yang lagi panas banget, ini masalah pengeroyokan relawan Ganjar yang terjadi di Boyolali. Nah semalam acara Rosi Kompas TV itu mengundang langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak, di mana beliau menjelaskan semalam secara detail kronologi yang sebenarnya. Dan saya pun sempat kaget karena setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Maruli, oh ternyata kejadian yang sebenarnya tuh atau berita yang selama ini saya dengar itu tidak sesuai. Nah ini jadi pelajaran buat kita ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan berita apapun, ada baiknya kita cross check lagi, kita cek lagi dari kedua belah pihak. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan kompilasi video parodi politik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Setelah 10 tahun berkuasa, organisasi Bapak masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kenapa menurut Bapak organisasi Bapak ini harus lebih kesuksesan lagi? Ini saya jawab ya. Kalau menurut saya, karena sedang menunggu aktor yang bernama Gahar. Apa kelebihan dari aktor Gahar Pranoto? Aduh, pertanyaannya ya ampun. Ya acting lah, Mbak. Yang namanya aktor itu harus bisa acting, harus totalitas, dan hanya saya yang sanggup. Ini sampean pengen saya menjadi apa? Orang tegas. Hei, pengen saya ramah, baik sama wartawan, gampang. Kan tinggal di setting sudah beres. Ya. Atau pengen saya kelihatan ramah sama semua orang, kecil. Tinggal saya senyum simpul, ini semua orang yang lihat pasti pengen foto sama saya. Tapi masalahnya, saya itu nggak suka diajakin foto. Lah mau pegel loh. Senyum tuh pegel, nggak ada yang ngerasain kan? Ya enggak lah, itu kan cuma MC, mana sanggup. Saya YouTuber mas, bukan MC. Nah, YouTuber? Ya? Nah terus ini buat apa? Cuma buat konten YouTube? Iya, jangkauannya seberapa kayak gini nih? Hah? Nggak mau saya. Nanti Sampan sama Dedi subscribernya banyakan siapa? Gedean sana apa sini? Gedean sana kayaknya. Culun. Saya nggak mau, balik. Pintunya sebelah sana pak. Oke. Alat perang, lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Saya sangat setuju dengan ide Bapak, yang dimana utang itu nggak perlu dipakai untuk beli alutsista gitu kan.
Kan kita emang nggak perang gitu. Sebaiknya dipakai untuk beli cangkul. Selain untuk bertani, juga bisa untuk menggali parit, Pak. Iya kan, itu kan masuk Bapak. Itu ide yang sangat cemerlang, Pak. Saya setuju banget gitu kan. Tapi mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Perang itu bukan, zaman sekarang itu nggak cuma jalan terus bawa senjata gitu, nggak begitu, Pak. Ya, nggak cuma pakai cangkul, Pak. Itu Bapak zaman kapan ya? Mohon maaf nih. Zaman sekarang aja bahkan tentaranya aja udah pakai robot, Pak. Udah pakai tanpa awak, udah pakai robot. Itu Bapak zaman kapan? Imin lagi. Lo kagak jadi, Min. Lo kagak jadi wakil presiden. Kalau sampai lo jadi wakil presiden, gua siap digantung di Monas tuh, Min. Tuh, Min. Digantung di Monas. Program lo selepet. Mana bisa menang? Oke. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Sumpah gue gak ngerti ya pola pikirnya Caimin ini bagaimana, kayak yang gue tangkap sih pola pikirnya praktis gitu kan, simple kayak bocah-bocah SD. Kita nggak perang, jadi ngapain beli alat perang? Kayaknya Caimin ini nggak tahu ya sebesar apa Indonesia Raya kita ini. Kalian bayangin ya, luas negara kita bisa mencakup dari Eropa Barat sampai Eropa Timur. Sementara luas Kalimantan ini aja 2 kali lipat daripada luas Inggris. Ditambah lagi negara kita saat ini punya harta karun, ya kita harus bisa menjaga harta karun ini. Tanggung jawabnya ini gede loh, kita harus bisa membangun pertahanan negara yang kuat. Emang Caimin bisa menjamin 5 tahun ke depan tidak ada ancaman buat negara kita? Jadi logikanya gini, apakah kita harus perang dulu? Apakah kita harus ada ancaman dulu baru kita siap siaga? Pola pikir seperti ini nih, orang-orang kayak gini nih yang habis digas sama orang tua di Medan. Apa kata orang tuanya? Di situ kau mau berak, di situ kau gali lubang. Jadi nggak kayak gitu konsepnya Caimin. Coba pahami dulu lah fisik negara kita ini, sama kapal busuk aja kita lemah. Kayak gimana kita mau jadi negara maju sementara pertahanan negara kita ini aja lemah? Kalau alat-alat pertanian, gue yakin lah SDM kita mampu bikin gitu kan. Tapi kalau alat perang, apakah SDM kita sanggup? Sedia payung sebelum hujan lebih baik daripada di situ kau mau berak, di situ kau gali lubang. Gue jadi kasihan sama Pak Anies, sumpah. Dari kemarin Caimin ini blunder mulu. Bisa diem dulu gak sih? Itu masukan untuk kelompok kalian, kalau nggak terima ya udah. Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Jenderal, yang ingin saya tanyakan juga adalah apakah kemudian peristiwa ini mau dinormalisasi? Artinya menganggap bahwa karena ada soal mereka konvoy 8 kali, kemudian menormalisasi apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Ya maksudnya ada aksi, ada reaksi ya. Jadi kan disebutkan mengarahnya kayaknya ada rencana pencegatan, masukin ke dalam asrama. Ini kan cara berpikirnya, mana sempat orang lihat dengar suara bising tiba-tiba lari dicegat. Nggak, inilah, normal saja berpikirnya. Ini sudah 8 kali dia. Makanya dia langsung nyegat yang berikutnya gitu. Terjadi reaksi seperti itu gitu. Kalau hanya dibilangnya orang punya rencana segala macam, enggak lah. Ya, jangan terlalu banyak disangkutkan kemana-mana gitu. Tapi dengan aksinya seperti itu, saya pikir ya kita semua harus evaluasi lah. Ya, orang mabuk berkendaraan seperti itu kan berbahaya. Ya kan? Itu juga mungkin harus ada evaluasi dari tim yang menyelenggarakannya gitu. Oke teman-teman, itu tadi video Pak Ruli Kocak. Dan buat kita semua, mari kita berdoa supaya pemilu tahun ini berjalan dengan lancar. Dan untuk presiden berikutnya juga supaya bisa lebih baik lagi, bisa membawa bangsa ini lebih maju lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.